Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andriansyah pada materi pendidikan dasar teknik otomotif untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1, yakni mengklasifikasi jenis peralatan tangan, di mana nanti peralatan tangan ini terbagi menjadi dua subpembahasan. Yang pertama peralatan tangan di bengkel otomotif, dan yang kedua adalah peralatan kerja bangku. Untuk episode yang pertama ini saya akan coba jelaskan tentang bab 1 subpembahasan peralatan tangan di bengkel otomotif. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan dan simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif ini, saya akan coba menjelaskan bab pertama, yakni tentang hand tool, di mana nanti bab pertama ini dengan judul mengklasifikasi jenis peralatan tangan atau hand tools, yang nanti menjadi subpokok bahasan. Yang pertama adalah peralatan tangan di bengkel otomotif. Yang kedua adalah peralatan kerja bangku. Nah, para siswa sekalian, pada episode pertama ini saya akan membawakan dan menjelaskan tentang peralatan tangan di bengkel otomotif. Nah, peralatan tangan di bengkel otomotif yang merupakan subpokok bahasan pertama ini, tentunya kita pernah atau mendengar atau pernah melihat bahwa kalau di dalam bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku, kita mengenal ada dua jenis alat bantu kerja, yakni alat tangan dan alat mesin atau alat bertenaga, atau sering disebut hand tool and machine tool or power tool, di mana kedua alat tersebut dibedakan karena adanya tenaga penggeraknya, yakni tenaga penggerak manusia itu sendiri dan yang dibantu dengan mesin. Pada kesempatan pertama ini, yang akan saya coba jelaskan adalah peralatan tangan di bengkel otomotif atau yang digerakkan oleh tenaga manusia. Yang pertama, kita mengenal ada kunci-kunci atau sering disebut dengan spanner. Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka dan mengunci atau mengencangkan. Contoh misalkan kunci pintu, kunci almari, kunci laci, dan lain-lain. Di mana dalam pengertian peralatan atau perbengkelan, ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membuka dan mengencangkan atau mengunci sebuah baut terhadap murnya ataupun sebaliknya. Nah, kunci itu sendiri banyak jenisnya, seperti yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, kita mengenal ada kunci pas atau sering disebut dengan open end spanner. Kunci pas dibuat dari bahan baja tekstil tinggi, yakni logam paduan krom vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai atau sering disebut dengan seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya, seperti dilihat pada gambar. Yang kedua, ada kunci pas ring atau disebut dengan combination spanner. Yakni kunci yang dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat untuk mengencangkan atau mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Artinya ada dua fungsi sekaligus.
Yang ketiga, ada kunci ring atau sering disebut dengan offset ring spanner. Kunci ini mempunyai sudut offset yang lazim adalah 45 derajat, di mana sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit. Berikutnya nomor 4 ada kunci nipple atau sering disebut dengan flare nut spanner. Spanner ini atau kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injector line atau pipa rem. Seperti pada gambar di samping ini, di mana nanti wrench jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan variable nut pada fuel line dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan torque tinggi. Berikutnya nomor 5 ada engkol percepatan atau disebut dengan speed brace. Nah, speed brace ini digunakan untuk melepaskan dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini karena cukup besar. Yang keenam ada reset. Reset adalah kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Artinya, kunci ini atau alat ini digunakan langsung dengan cara merubah arah putaran kunci sok yang cukup dengan memutar kunci pembalik yang berada di atas reset itu sendiri. Berikutnya, kita mengenal ada batang geser T atau yang sering disebut sliding T-bar. Nah, kunci ini atau alat ini bentuknya sebuah T-bar yang digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan, di mana batang ini bisa digeser ke kiri maupun ke kanan atau diseimbangkan posisinya sesuai dengan kebutuhan si pemakai. Yang kedelapan, kita mengenal ada batang universal atau breaker bar. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat, misalnya baut kepala silinder. 9. Ada batang perpanjangan shock atau disebut shock extension bar. Alat ini digunakan bersama dengan reset atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner atau kunci biasa, di mana pada penggunaannya harus dipastikan extension ini sejajar dengan head nut atau kepala baut atau headboard dan soket terpasang dengan aman serta tidak berada dalam posisi miring pada suatu sudut. Jika tidak, maka extension dapat tergelincir sehingga menimbulkan kerusakan pada tool atau kemungkinan cedera kepada si pengguna. 10. Ada sambungan shock universal atau disebut universal socket joint branch, seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, sambungan jenis shock universal digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyudut dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Tool ini khusus digunakan untuk menjangkau area yang agak sulit atau yang sulit, seperti pada gambar sebelah kanan.
11 ada soket segi 6 atau single heksagonal. Alat ini berdinding sangat tebal dan karena itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sehingga alat ini sangat cocok untuk digunakan dengan impact gun atau dengan mesin. Kunci sok secara umum memiliki bidang sentuh pada seluruh bagian kepala baut atau mur dan lebih luas dibandingkan dengan kunci ring, sehingga kemungkinan merusak kepala baut ini sangat kecil. Para siswa sekalian, untuk selanjutnya kita mengenal ada nomor 12 kunci sok segi 6 ganda atau double hex socket. Alat ini berdinding tipis dan dibuat untuk digunakan dengan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Alat ini sangat serbaguna karena sok dipakai pada mur atau baut dalam 12 posisi yang berbeda-beda. 13 ada kunci busi atau spark plug socket. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga menahan busi untuk memudahkan pelepasan sekaligus memasangnya. 14 kunci roda atau wheel brace. Alat ini digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali valve atau loop atau mur atau nut pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda-beda. 15 ada kunci Allen atau Allen key. Kunci Allen disebut juga kunci inbus, dibuat dari baja heksagonal high stencil, seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L, dan ada yang berbentuk huruf T. Allen key digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6 atau Allen head cap. 16 kunci sok bintang atau star socket. Sekilas kunci ini kalau kita lihat ini mirip kunci sok segi 6 ganda. Namun berbeda jenis kepala baut yang dapat dibuka dengan kunci ini. Penggunaannya dan kelengkapan lainnya sama dengan kunci sok biasa. 17 ada adjustable atau shifting spanner atau kita mengenal dengan istilah kunci Inggris. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Brand ini memiliki head dengan salah satu jaw atau bibirnya atau mulutnya tetap dan jaw yang lainnya bisa di setel. Adjustment screw yang di knurling berguna untuk menggerakkan adjustable jaw dan berada di tengah-tengah head atau kepala dari baut. Demikian para siswa sekalian, untuk episode pertama pada bab 1 mengklasifikasi jenis peralatan tangan ini. Kita jumpa lagi pada episode kedua dan ketiga untuk melanjutkan pembelajarannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.